hadir dalam kuliah umum. Ada yang istimewa pada kuliah umum kali ini. Kalau sebelum-sebelumnya itu kuliah umum itu diisi oleh narasumber dari luar Bengkulu dan juga merupakan pakar-pakar lingkungan dari luar Bengkulu, yaitu pakar nasional. Tapi untuk kali ini kita meminta pada narasumber alumni kita, ya, alumni Magister PSDA, yaitu Bapak Certificate Doktor Environmental Science, siapa ya? Ya, dari PT BAM. Beliau ini adalah manajer PT BAM, ya, wakil manajer, Pak, ya, wakil manajer dari PT BAM. Jadi pengalaman beliau sudah lebih dari 15 tahun ini, 20 tahun ya Pak ya, 20 tahun di PT BAM, dan beliau berkecimpung khususnya sebagai internal auditor leader profesional sektor industri di Bengkulu, dan juga sebagai apa ya ini internal juga quality assurance engineer sektor industri di Bengkulu. Jadi beliau sudah punya pengalaman bagaimana mengelola lingkungan di perusahaan-perusahaan, dan beliau sebagai auditor. Nah, pengalaman dan pengetahuan beliau di lapangan itu sangat penting bagi saudara-saudara Magister S2 PSDA, yang terutama yang akan terutama bagi mahasiswa yang belum kerja ini. Yang sudah kerja pun mungkin pekerjaannya akan berbeda ya. Mungkin kalau yang bekerja di pengelola limbah mungkin sudah biasa ya. Tapi kalau yang misalnya hanya di dinas yang belum sebagai administrasi, mungkin juga membutuhkan. Jadi itu, dan mudah-mudahan ini menjadi pemahaman baru bukan saja bagi mahasiswa, tapi bagi kami yang dari para dosen ya, terutama saya karena sudah di bidang peternakan ya, jadi mungkin kurang tahu nih bagaimana mengelola limbah ya, khususnya kalau limbah karet bagaimana. Terus apa-apa saja yang yang dipersyaratkan untuk bisa pengelolaan limbah itu bisa dianggap standar ya Pak ya, di bawah standar itu bagaimana, itu nanti Pak Pursamin akan menjelaskan tentang ISO berapa itu ada tadi ya. Kalau kami di Jawa sih ada ISO Kuiki. ISO Kuiki. Jadi Pak Agus tuh ISO ya, ISO Kuiki. Zaman sekarang kan juga ada IKU-IKUan ya. Kita sekarang dianukan oleh IKU. Dari tingkat universitas, dekan, sampai ke produk studi kita diminta ada IKU ya, indikator kinerja utama ya. Nah, sekarang ada IKU, ada IKI, ada ISO, kemudian ada apa lagi? Kalau di Dikti itu ada Arjuna, Rama, Sinta, dan sebagainya. Rupanya ya ini kan seolah-olah kan ada diskriminasi suku ya Kak? Masa orang Jawa saja ya? Saya orang Bengkulu loh, saya orang Bengkulu karena udah lama di Bengkulu, dapat istri dari Bengkulu ya, jadi saya orang Bengkulu. Mudah-mudahan karena wakil dari fakultas juga tidak ada, mungkin kita langsungkan saja mungkin ya. Mungkin itu saja, cukup sekian, dan mungkin kita langsung saja kepada Pak Pursamin untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Waktunya mungkin berapa ya? 1 jam mungkin Pak ya. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Silakan Pak. Cek. Boleh berdiri Pak ya? Soalnya orang lapangan ini sukanya berdiri. Suka sana kemari keluyuran orang lapangan itu ya Pak. Udah tuh suaranya power Pak. Apalagi berbandingan dengan kebisingan. Ya. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua apabila ada yang non muslim ya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Profesor Uris ya, staf sudah mempercayakan saya
untuk mengisi. Sebenarnya bukan karena pintar ya Pak, karena pengalaman aja sebenarnya kayaknya. Kalau pintar nilai S2 saya kemarin pas-pasan. Ini orang malum ya, jangan bicara dari benar. Saya takut diadu pintar saya kalah kalau tentang pintar. Ya Pak ya, kalau bicara pintar saya kalah pintar karena saya tidak pintar. Saya akui nilai kalau nilai dari beliau saya bilang berarti mungkin kalau beliau sayang sama saya daripada beliau juga tapi dikumulatifkan menjadi rendah. Tapi alhamdulillah masih memenuhi syarat. Standarisasi itu hanyalah tentang persyaratan. Ya, apabila sudah memenuhi syarat udah gitu, udah lulus gitu, selesai gitu ya Mbak ya. Oke. Mas Dewa itu oke. Introduction ya. Menurut saya bukan kuliah umum ya. Kalau kuliah umum Pak maba yang prakuliah. Sedangkan ada Pak Mahasiswa dokter Pak ya. Nah, Ibu Mahasiswa dokter ya. Saya maunya dokter, tapi uangnya belum ada, Pak. Tabungan belum nyampai ke sana. Sedangkan biaya yang dibutuhkan kurang lebih 300 sampai 200 sampai 300, Pak. Mudah-mudahan ya Pak Urip ya, dapat nanti dokter lingkungannya nanti. Amin. Oke, sengaja kami koordinasi dengan fakultas. Judul yang ditarik adalah Sistem Manajemen Industri dan Pengelolaan Limbah Berbasis Teknologi. Jadi limbah itu hanya spesifikasi yang dikaji dan pada dasarnya adalah lingkungan kalau untuk standarisasi. Sedangkan sistem manajemen industri adalah sistem manajemen mutu yang diterapkan sesuai International Standard Organisasi 9001 versi 2015 berdasarkan standar nasional Indonesia termasuk lingkungan. Jadi konsep dari judul tadi adalah sistem manajemen terintegrasi. SNI ISO 14001 dan 9001 terhadap pengelolaan lingkungan, bukan pengelolaan limbah. Kalau pengelolaan limbah belum tentu lingkungan, kalau lingkungan pasti limbah. Kira-kira begitu menurut persepsi saya, Pak. Selama saya mengelola sistem di sana. Oke. Kita lanjut, Mas Dewa. Oke. Pembukaan dan pengantar 15 menit kurang lebih opening, 15 menit narasumber background. 30 penyajian materi 1 sampai 30 menit, diskusi 30 menit, closing 15 PM. Begitu Pak ya. Oke, next. Narasumber intro, nama saya Bursamin, singkat tanpa bermasalah biasanya dari akte sampai KTP. Karena banyak titik, nggak banyak saya Pak ya, jarang bermasalah di administrasi dukcapil. Biasanya yang udah panjang, namanya panjang-panjang itu bermasalah, titiknya nggak ada, S-nya bergaya-gaya gitu. Biasanya seperti itu. Jabatan Quality Assurance Engineer, alamat mungkin teman-teman semua udah tahu. Pendidikan akademis jalur KKNI, Kemendikbud, Sarjana Sastra Inggris, Universitas Berdehasен. Jadi sarjana sastra Inggris itu saya dituntut oleh tuntutan profesi Pak, karena saya harus berkomunikasi langsung dengan orang luar negeri, baik dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, dari Cina, sehingga nggak mungkin saya berbahasa daerah Pak, bahasa Indonesia pun mereka nggak ngerti, sehingga saya terpaksa dengan ketidakmampuan saya berbahasa Inggris, kuliah ngambil bahasa Inggris, ternyata bisa walaupun sedikit. Itu kalau ahli enggak, tapi gelarnya ijazahnya ada Pak. Tapi nyambung Pak, antara pesan orang luar negeri dengan saya itu tersampaikan. Tuh. Kemudian magister lingkungan, dan itu pun sudah terpengaruh oleh Mas Dewa waktu itu. Sudah terpengaruh Mas Dewa waktu itu karena lingkungan merupakan studi multidisipliner, sehingga mau masuk kemana saja dia cocok, sehingga saya langsung tertarik dan melamar sama beliau, sehingga saat ini saya memperoleh magister lingkungan. Nah, sastra saya tamat tahun 2016, magister lingkungan tahun 2018, kurang lebih 2 tahun. Tuh. Kemudian pendidikan non akademis jalur SKKNI Kemendiknaker, Lembaga Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Indonesia. Gelar tersebut dikeluarkan dengan beda kelembagaan, namun diakui oleh masing-masing kelembagaan. Nah, gelar pertama adalah Doctor of Environmental Science Certified, kedua Master Assessor Certified, ketiga Master Trainer Certified, dan keempat Assessment Assessor. Jadi syarat-syarat ini memperbolehkan saya untuk di BO atau dikontrak oleh lembaga mutu menjadi seorang auditor, belum menjadi lead auditor.
Karena saya sudah master asesor. Kalau untuk lead auditor itu harus sertifikasi lead, Pak. Ya, harus ada lead. Jadi saya ini baru auditornya saja. Jadi ketika mau di BO saya udah ada sertifikatnya, Pak. Karena kenapa? Kalau untuk para praktisi, Pak, ijazah tidak memenuhi syarat, Pak. Walaupun dia sarjana, walaupun dia S3, tapi nggak certified, tidak bisa menjadi seorang auditor itu, Pak. Oke. Walaupun dia saya di S2, tapi dilengkapi dengan certified, akan semakin baik, Bang. Apalagi satu linear, satu arah itu. Lanjut. Oke, lanjut, Mas. Mana Mas Dewa tadi? Oke. Publication journal. Saya berusaha untuk menganalisis isi yang ada di dalam perusahaan sambil duduk-duduk, sambil ngegosip, sambil ngopi, sambil ngerokok. Ya, saya nulis juga dulu, Pak. Ya, itu ilmunya saya peroleh dari Pak Urif sebagai penyaji ilmiah. Itu jurnal yang telah terpublikasi adalah The Process of Latex Based on the Technical Specification Rubber of Indonesian Standard. Nah, itu terpublikasi. Institusinya adalah International Journal of Engineering Science and Computing Pure Media Publication, EISSN. Yang kedua, Occupational Health, Safety and Environmental Activities in Cram Rubber Processing of PT Bukit Angkasa Makmur. Yang ketiga, Workload Analysis of the Cram Rubber Industry in PT Bukit Angkasa Makmur. Dan yang keempat, Legal Remedies the Combat Climate Change. Nah, cuman itu aja, Pak. Nah, nanti berusaha lagi sambil duduk, Pak. Oke, lanjut, Mas Dewa. Menurut saya tujuan dari kuliah umum ini adalah untuk memberikan pengetahuan secara teknis sebagai berikut: interpretasi, persyaratan, dan standarisasi. Kedua, pemahaman tentang sistem terintegrasi terhadap pengendalian mutu dan pengelolaan limbah. Oke, lanjut, Mas Dewa. Struktur tingkat tinggi. Ya, kalau menurut yang belum memahami tentang sistem dan prosedur standar internasional mungkin tinggi ya, Pak ya. Tapi kalau bagi saya, ya tinggi nggak tingginya, mau tak mau, bisa tidak, saya tuh harus bisa, Pak. Karena saya yang menerapkan dan bertanggung jawab atas standar tersebut. Nah, ruang lingkup dari struktur tingkat ini adalah bagaimana organisasinya, bagaimana pabriknya, bagaimana industrinya, sebagai disesuaikan dengan ruang lingkup organisasi. Walaupun satu jenis organisasi, pabrik PT Bukit Angkasa Makmur, Batanghari Bengkulu Pratama, PT PN7, Pamorganda, mereka punya satu jenis perusahaan, tapi dengan berbeda lingkup. Artinya berbeda dampak yang muncul terhadap pencemaran lingkungan. Itu maka disebut ruang lingkup. Kemudian acuan normatif. Acuan normatif itu termasuk legalitas. Selain ISO 29001, 14001. Kemudian istilah dan definisi, pemahaman terhadap konteks. Keempat, kepemimpinan leadership, komitmen dan kebijakan. Keenam, perencanaan. 7, dukungan sumber daya, resources. 8, operasional, termasuk pengelolaan lingkungan dan proses pembuatan produk. Evaluasi kinerja, audit internal, dan manajemen review. Improvement, perbaikan yang berkelanjutan. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan ruang lingkup atau susunan dari daftar isi dari sistem manajemen terintegrasi. Ini tidak hanya satu standar, tapi punya 2 standar dengan satu dokumen. Kalau dibuat 2 dokumen, Pak, yang buat aja nggak bakal baca, apalagi yang nerima. Nah, dalam satu standar itu punya 3 dokumen. Satu standar, manual mutu, prosedur mutu, work instruction, satu standar. Plus ditambah lingkungan, environmental standar. Berarti 6 dokumen. Satu dokumen nggak mungkin dibaca oleh para supervisor itu tadi. Maka dibuat satu dokumen. Namun satu dokumen pun tidak dibaca. Makanya diperlukan pemahaman secara teknis. Bisa diterapkan walaupun secara teori masih belum memahami. Oke, lanjut. Evolusi ISO 14001. Lanjut, Mas.
Edisi 1 1996, ISO membentuk dalam rangka pengembangan standar di tahun 1996 dan direvisi pertama kali tahun 2004 menjadi edisi 2. Nah, di 2004 terdiri dari 4 klausul, kebijakan atau komitmen, perencanaan, evaluasi, dan review. Ternyata masih kurang. Direvisi lagi di 2015. Dan dari 4 klausul diperkenalkan 2 klausul baru, perusahaan memahami isu-isu internal, eksternal, dan menentukan risiko dan peluang. Nah, isu internal eksternal Pak itulah dampak pencemaran, kerusakan lingkungan, degradasi, dan pencemaran air permukaan maupun bawah tanah. Nah, kesemua edisi ini tadi berbasis pemikiran berbasis risiko, standarisasi ISO 31000/2018. Tuh, lanjut Mas. Sustainable development, inilah yang dikaji perusahaan. Nah, disinilah kesulitan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan berskala internasional. Makanya kalau saya mengajar di LPT di Akademi Akuntansi Pak, lebih baik bekerja di perusahaan kecil daripada perusahaan besar Pak. Tanggung jawabnya kecil. Kalau perusahaan besar kita banyak tuntutan atau risiko dan syarat yang harus kita buat. Oke, sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan untuk organisasi yang diterapkan di perusahaan. Fasilitas perdagangan, artinya standarisasi dan persyaratan. Persyaratan itu termasuk regulasi yang bergasu, tidak hanya regulasi dari lingkungan, termasuk regulasi perdagangan, tenaga kerja, K3, semua regulasi harus diterapkan di perusahaan. Untuk kemudian bisnis, kita masuk ke praktik bisnis yang baik. Praktik bisnis ini menentukan bagaimana perusahaan menerapkan standar sistem nasional dan internasional. Kemudian penyebaran teknologi. Penyebaran teknologi ini berbasis manajemen of change. Karena kenapa setiap tahun sistem manajemen selalu berubah-ubah termasuk regulasi. Itu Pak ya. Dan perusahaan harus konsisten terhadap perubahan-perubahan tersebut. Dan ada standarnya. Nah, manajemen of change. Kemudian di dalam manajemen of change penyebaran teknologi baru, manajemen lingkungan. Makanya di sinilah kami mulai menentukan sistem itu tadi. Dari manajemen lingkungan masuk ke analisis siklus hidup dan label hijau. Di dalam analisis siklus hidup itu ada standarisasi lagi secara internasional. Disebut Forest Stewardship Council, manajemen standar nasional. Standar internasional manajemen hutan, Pak. Untuk manajemen hutan, karena sekarang banyak pengelolaan hutan yang jadi perkara ya, Pak ya, perebutan lahan dari perkebunan ke masyarakat. Nah, disitulah yang di audit atau diperiksa oleh para pelanggan itu tadi. Khusus manajemen hutan. Kemudian hasil dari pengelolaan hutan itu tadi diidentifikasi lagi menjadi standarisasi COC. Cost of Study, Chain of Study. COC ini merupakan standarisasi dari mana sumber bahan aktif itu diperoleh. Sumber bahan aktif rata-rata non kayu. Maaf ya, Pak ya, rata-rata kalau untuk Bengkulu non kayu Pak ya. Nah, pemahaman dari masyarakat, kita kan hutan, kita kan kayu. Kayunya dari sumber, getahnya itu bukan kayu, maka jadi disebut non kayu. Sawit pun seperti itu. Asalnya dari hutan, ditanam menjadi kayu sawit, buahnya bukan kayu, tapi non kayu. Semuanya seperti itu, Pak. Nah, itu pun harus ada standarisasi. Nah, disinilah yang kadang menjadi isu eksternal kami, Pak. Itu. Kalau isu internal ya regulasi aja, regulasi dan bagaimana sistem penerapan. Yang menjadi masalah utama itu adalah eksternal, keinginan pelanggan yang harus diterapkan. Itu. Kemudian emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Kalau orang luar negeri bilang CO2, Pak. Nah, kadang-kala untungnya dulu saya alumni PSDA, saya paham tentang teori tersebut. Jadi ketika saya itu menerapkan di perusahaan, saya menyesuaikan. Jadi kalau dalam studinya GRA atau perubahan iklim, kalau istilah mereka itu CO2. CO2 adalah kumulatif dari hasil yang diperoleh dari yang dimanfaatkan di dalam perusahaan. Baik itu bahan kimia, pemerolehan bahan kimia, pencemaran yang di bahan kimia itu tadi, limbah cair, limbah padat, dan termasuk limbah domestik.
Itu secara menyeluruh. Kemudian efisiensi energi dan sumber daya terpadukan, air, tanah, dan kualitas udara. Efisiensi energi ini adalah bagaimana perusahaan itu mengurangi pemakaian BBM. Karena kenapa? Kalau bisa dikurangi Pak BBM-nya, karena banyak-banyak pajaknya ya Pak. Nah kami perusahaan itu dengan cara menggunakan fasilitas cangkang sawit. Nah jadi cangkang sawit itu diolah menjadi bahan bakar untuk memasak karet itu tadi. Nah dulu menggunakan solar. Nah, solar semakin banyak penimbunan atau semakin tinggi biaya yang diinginkan. Dan malah ada undang-undang terbaru agar ada sertifikat penimbunan. Sehingga kami harus merubah sistem tersebut. Nah, alhamdulillah ketika sistem itu pun berubah, ada efisiensi yang terjadi. Pengurangan biaya. Kemudian pengelolaan, nah penentuan target baku mutu lingkungan berdasarkan dampak pencemaran terhadap air, tanah, udara, kebisingan, dan getaran. Nah, kesemuanya itu berdasarkan regulasi yang berlaku dan standarisasi 14001 yang diterapkan. Kemudian limbah, limbah ini limbah padat, limbah cair, limbah domestik, termasuk limbah gas, limbah bau. Ya limbah gas, limbah bau, limbah udara. Nah, kesemuanya ini diusahakan untuk melakukan reuse, reduce, dan recycle. Nah, menggunakan kembali, mengurangi penyebab, dan daur ulang. Sehingga saat ini, air limbah yang diperoleh dari penerimaan proses bahan olah karet itu tadi, diolah berbasis teknologi menggunakan instalasi pengolahan limbah aktif. Sehingga air limbah yang dibentuk itu tadi dapat di-recycle hingga tidak menggunakan air bawah tanah maupun air sungai. Nah, karena kenapa? Seandainya kita pun menggunakan air sungai, Pak, malah akan lebih tinggi dampak terjadi kualitas produk yang tidak bisa dijamin. Karena air sungai tercemar. Itu saat ini. Kemudian e-bisnis. E-bisnis ini ya kalau dulu apa yang kita catat itu yang kita apa yang kita kerjakan itu yang kita tulis. Kalau kita tulis itu yang kita kerjakan. Sekarang tidak lagi Pak. Apa yang Anda kerjakan tolong analisis. Apa yang Anda kerjakan tolong diidentifikasi. Nah, bentuk dari sistem yang diterapkan itu adalah membentuk sebuah sistem, baik itu manual maupun secara digital. Nah, digital itu berbentuk dalam komunikasi internal berbasis digital. Nah, salah satu bentuknya adalah Global Platform Natural Rubber. Global Natural Rubber ini dibentuk di Singapura. Nah, di Singapura itu merupakan asosiasi internasional yang akan menelusuri sumber bahan baku, Pak. Mulai dari petani karet, kemungkinan termasuk petani sawit, Pak, mungkin. Ya, kalau petani sawit kurang tahu saya, Pak, ya. Pokoknya mereka itu menelusuri para petani karet, lahan yang digunakan, lahan siapa, apakah itu lahan perkara, semuanya itu diidentifikasi. Sampai ke kapasitas yang dijual, baik per hari maupun per bulan. Begitu sulitnya menghadapi orang luar negeri, Pak. Itu pun bahasa Inggrisnya itu campur Cina. Masih enak bahasa Inggrisnya paten gaya Amerika, Bu ya. Ini dicampur Cina. Kalau Jepang dicampur Jepang. Kalau Singapura dicampur Melayu. Jadi ketika saya itu memahami bahasa mereka itu, saya ambil konteksnya aja, Pak. Apa sih maunya dia? Udah gitu. Ini untuk GPSNR. EcoVadis itu kalau kita istilahkan Pak adalah CSR, Corporate Society Responsibility. Kalau mereka mengistilahkan EcoVadis yang dibentuk di Prancis, melibatkan para akademis, para ahli Pak di universitas di negara tersebut. EcoVadis ini menjelaskan bagaimana tanggung jawab terhadap lingkungan, etik, supply chain, dan sustainable procurement. Nah, kemudian saat ini sedang diterapkan Rubberway. Rubberway itu merupakan bentuk dari hubungan antara pembisnis, supplier, petani, dan toke. Nah, disinilah yang
mau diidentifikasi, Bu, karena ada hal-hal yang dicurigakan tentang sumber bahan baku itu tadi. Kemudian Eropa Union itu merupakan sistem juga. Mereka berdasarkan dari masing-masing pelanggan. Kemudian World Business Council for Sustainable Development. Macam ini semua adalah asosiasi internasional yang mau tidak mau harus kami terapkan, itu pun berdasarkan regulasi yang berlaku. Makanya perusahaan itu, Pak, kalau nggak ada regulasi sepertinya akan terkendala, sangat terkendala, karena sebelum kita menerapkan regulasi, Pak, para pelanggan itu udah nyana lebih dulu. Nah, kalau belum, bagaimana tindakan Anda, katanya? Kalau ada, apa bentuknya? Itu seperti itu. Kemudian negara berkembang. Negara berkembang adalah standarisasi dan persyaratan berdasarkan negara tujuan. 100% produk dari karet itu ekspor, Pak. Jadi ekspor itu Eropa, Jerman, Netherlands, apalagi Kolombia, semuanya di Eropa semua sama. Untuk Afrika, India, untuk Asia, macam-macam. Nah, macam-macam seluruhnya itu, Pak. Jadi kita menjamin bahwa permintaan mereka itu kita realisasi. Mengurangi kemiskinan, menerapkan peraturan dan regulasi. Nah, mengurangi kemiskinan itu yang penting bagaimana regulasi yang diterapkan, apa bentuknya, bagaimana peran perusahaan. Itu. Kemudian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini komunikasi eksternal berdasarkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Nah, kenapa harus ada pemangku kepentingannya, Pak? Orang luar negeri tidak yakin kalau barang yang mereka akan terima itu bisa dijamin dan tidak terkena sanksi. Sehingga saat ini kami terjadi delay, ya Pak ya. Delay dari Amerika pengiriman dalam jangka 3 bulan karena ada demo di Amerika. Nah, ya kemungkinan berhubungan dengan pemangku kepentingan. Dan tiba-tiba dari delay kemarin 3 bulan, sekarang minta maju lagi, minta dikirim lagi. Sedangkan produk yang sudah dibuat waktu itu sudah dialihkan ke produk lain, terpaksa buat lagi. Itu kira-kira kendalanya, isu eksternal itu seperti itu, Bu. Kemudian perlindungan pekerja dan atau menerapkan peraturan dan regulasi ketenaga kerjaan. Alhamdulillah para pekerja di sana itu rata-rata di atas 15 tahun bekerja dan punya rumah besar rata-rata. Karena kenapa kita memfasilitasi mereka itu? Pertama, boleh pinjam bank, BRI sama Mandiri dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi yang menjamin perusahaan, Pak, untuk agunannya seperti itu. Kemudian BPJS pensiun. Kemudian JHT jaminan hari tua. Nah, jadi 2 jaminan selain kesehatan, jaminan kesehatan. Kemudian jasa kesehatan menerapkan peraturan dan regulasi K3. Nah, setiap perusahaan telah memiliki P2 K3 dan ahli K3 umum. Nah, kemudian keamanan, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2 K3. P2 K3 itu mencakup security, kemudian kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Jadi semuanya lengkap itu. Tinggalnya kebijakan manajemennya lagi. Perdagangan yang adil. Nah, perdagangan yang adil adalah analisis kesetaraan gender. Nah, analisis kesetaraan gender ini adalah bagaimana perilaku diskriminatif, pembulian, macam-macam, Pak. Ya. Masa pensiun yang masih di atas masa pensiun masih bekerja. Oke. Lanjut. Kemudian etika. Terakhir etika dan estetika lingkungan. Dia lebih ke arah ke ramah lingkungan. Maka ramah lingkungan ini menurut standarisasi bahwa perusahaan harus, tapi belum diwajibkan, Mbak, harus menerapkan standar industri hijau internasional.
Ya, itu pun persyaratan para pelanggan. Tapi belum ada kewajiban dari regulasi. Kalau sudah ada kewajiban, mau nggak mau harus diterapkan daripada kena sanksi gitu. Tuh, lanjut Mas. Nah, kemudian memahami struktur tingkat tinggi terminologi dan konsep. Next. Oke, lagi next. Nah, next lagi, ini nggak perlu. Oke, syarat dan definisi. Konteks organisasi saya sampaikan dengan Bapak tadi bahwa konteks organisasi adalah bagaimana lingkup dari perusahaan tersebut. Karet bagaimana, sawit bagaimana, konsumsi bagaimana. Jadi walaupun dia punya 4 jenis karet Pak, Bukit Angkasa Makmur, Batanghari Bengkulu, PTPN 7, Pamor Ganda atau Air Muring, mereka 5 perusahaan sejenis cuman berbeda lingkup. Nah, di danau itu biasanya tuh ada kemas, nah itu spesies semua. Nah, ada kura-kura, ada perbedaan dari ekosistemnya. Kemudian kewajiban kepatuhan. Kewajiban kepatuhan ini menentukan persyaratan hukum bahwa suatu organisasi harus memenuhi persyaratan dan lainnya yang suatu organisasi memiliki dan memilih untuk mematuhi. Ya maaf. Ya, kewajiban kepatuhan. Nah, kewajiban kepatuhan ini kami setiap tahun dilakukan compliance audit. Nah, compliance audit itu dari Kemen LHK, Pak. Jadi ketika hasil dari compliance audit itu dianggap mematuhi, kita ada punya 4 level sertifikat. 4 level sertifikat itu, sertifikat pertama level hitam, berarti tidak mematuhi, merah, sedikit mematuhi, biru, mematuhi, hijau, sempurna. Jadi alhamdulillah hingga saat ini udah sekian tahun kita udah memperoleh biru. Jadi ada teman-teman mahasiswa saya biasanya, Pak patuh nggak Pak? Pokoknya kita acuan kita adalah sertifikat proper. Iya. Jadi kalau udah proper itu terbit, hijau udah tertempel di dinding, berarti mematuhi. Itu. Kemudian risiko. Risiko adalah efek ketidakpastian. Bisa iya, bisa tidak, bisa mencemar, bisa tidak. Oke, lanjut. Informasi dan dokumentasi. Mungkin itu lebih ke arsip ya Pak Urif ya, lebih ke arsip. Kemudian siklus hidup. Siklus hidup merupakan tahap berturut-turut dan saling terkait dari produk, jasa, dan lingkungan. Dari akuisisi bahan baku atau generasi dari sumber daya alam untuk pembuangan akhir. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pembuangan akhir itu tidak ada, namun limbah yang diperoleh dari sumber penerimaan bahan baku, operasi bahan baku, limbah domestik itu kita salurkan melalui drainase dan salurkan ke instalasi pengolahan limbah aktif, kemudian kita recycle dan hal itu sudah melalui tahap pengujian. Nah, tahap pengujian itu baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal kita ada punya petugas teknis yang sudah tersertifikasi. Nah, kalau eksternal bisa dari daerah, provinsi maupun pusat. Jadi kerjaan dari lingkungan itu Pak, audit lah kerjaan itu. Tapi alhamdulillah dari aktivitas audit tadi karena udah kebiasaan itu tadi udah jadi makanan sehari-hari gitu Pak ya. Udah biasa. Sama dengan seperti saya Pak. Bulan ini audit dari Eropa, bulan depan audit dari Jepang, dari ISO 14001. Bulan ini audit dari ISO 9001. Nah, saya ambil bagaimana kinerja saya supaya 2-3 lembaga itu menjadi 1 kali audit bisa dibentuk. Jadi 1-3 lembaga 1 kali audit secara internasional. Nah, bagaimana sumber dayanya dulu, Bu? Ya, bagaimana negosiasinya itu. Lanjut.
udah tajam itu. Teorinya udah tajam gitu. Pencemaran air, pencemaran tanah, perilaku manusia. Oh iya. Cek, nah. Oke, sebenarnya nggak pakai mic juga udah besar suaranya ya Pak ya. Karena iya, karena udah besar sebenarnya suaranya. Tapi kalau dengan adanya mic, dia lebih lebih lantang ya Pak ya. Kemudian mengurangi potensi efek samping dari mengubah kondisi lingkungan. Nah, efek samping dari alih fungsi. Makanya sekarang Pak selalu dari luar negeri itu selalu mengaudit risiko dari alih fungsi lahan Pak. Sampai lahan gambut pun mereka audit. Sampai dari lahan itu pun mereka audit. Nah, kami hanya beralasan kami menerapkan regulasi, iya, mana bentuknya katanya. Selesai dia. Kalau udah ada bukti realisasi, bentuknya bisa checklist, bisa pemantauan, bisa sosialisasi, bisa konferensi. Yang penting ada bukti bahwa peran serta perusahaan terhadap lahan basah itu tadi ada. Itu bentuk itu. Kemudian membantu dalam pemenuhan kewajiban. Kemudian meningkat kinerja lingkungan, pengendalian dan mempengaruhi dampak seluruh produk, siklus hidup, dan layanan. Nah, lingkungan itu Pak, kalau dari teori ekologi bahwa lingkungan itu hanya berfokus pada kepatuhan dan dampak penting. Menurut saya gitu ya Pak ya. Nah, karena kalau untuk SML 4001 tidak hanya regulasi dan data penting, namun berdampak pada kualitas produk. Sehingga kalau seandainya perusahaan itu tercemar, artinya produk yang diterbitkan atau perusahaan yang dibentuk bermasalah dengan regulasi. Sehingga produk yang kami minta tidak bisa dijamin kualitasnya secara regulasi. Makanya kadang-kala Pak, banyak perusahaan-perusahaan mentok, nggak bisa kirim atau gulung tikar atau bla 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 bangkrut bisa itu. Alasan mereka tidak ada kontrak, tidak ada itu. Sebenarnya isu eksternal itu Pak. Isu eksternal itu banyak sekali. Bisa permintaan tidak ada karena regulasi, tidak ada kontrak karena persyaratan, dampak semua itu Pak. Untuk kemudian mencapai keuntungan finansial atau operasional, kemudian mengkomunikasikan informasi kepada pihak-pihak terkait. Nah, komunikasi kalau saat ini berbasis digital semua rata-rata ya Bu ya. Kalau untuk perizinan itu OSS Pak. Nah, kalau untuk perdagangan, Kementerian Perdagangan semuanya berbentuk digital semua sekarang. Benar, lanjut Mas. Faktor keberhasilan, kepemimpinan dalam memperoleh penuh komitmennya, artinya seorang leadership ya pada prinsipnya itu lebih ke direktur, bukan saya. Saya itu hanya mengendalikan, Pak. Ya, yang punya komitmen itu adalah pimpinan, pemilik. Nah, saya hanya sebagai pengendali. Kalau seandainya apa yang saya usulkan itu tidak direkomendasi oleh pimpinan, saya stop. Nah, itulah pekerja itu kendalanya di situ.
Kemudian perencanaan strategi dalam proses bisnis atau tata kelola lingkungan. Nah, salah satunya adalah bagaimana tujuan bisnis, kemudian tujuan lingkungan. Makanya ada integrasi berdasarkan SMM dan SML. Nah, SMM itu 9001-2015, SML 14001-2015. Nah, rencananya saat ini akan mau saya terapkan mengingat atau melihat kondisi ekonomi dulu, Bu. Ekonomi perusahaan dulu. Karena mau diterapkan 45001 K3. Nah, kemudian selain K3 juga mau menerapkan SIH, Standar Industri Hijau. Nah, kedua itulah akan menjadi fokus para pelanggan. Ya, lanjut Mas. Pendekatan plan, do, check, and action. P, plan menetapkan tujuan dari sistem dan proses atau sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan hasil sesuai dengan persyaratan pelanggan, kebijakan organisasi, mengidentifikasi dan mengatasi risiko dan peluang. Nah, jadi menetapkan tujuan adalah salah satunya kalau untuk dari regulasi adalah analisis mengenai dampak lingkungan, Pak. AMDAL, turunannya adalah UPL, UKL. Kalau SML itu rencana lingkungan, sasaran lingkungan, program kontrol lingkungan. Beda istilah ya Pak. Ya, cuman tujuannya sama. Cuman SML itu dia lebih rinci, lebih detail. Dia mau satu persatu Pak. Konsumsi energi listrik seberapa banyak dibagi produk yang dibeli. Konsumsi sangkar sawit berapa per bulan dibagi produk yang mereka beli. Bukan secara keseluruhan tapi per buyer. Jadi kalau buyer dari Jepang itu membeli produk dalam satu bulan itu sekitaran 2000 ton dibagi pengeluaran atau konsumsi energi situ setiap buyer Bu. Nah itu sulitnya. Tapi kalau udah biasa Bu nggak sulit lagi Bu. Tinggal copas-copas saja. Itu. Kemudian menerapkan apa yang telah direncanakan disebut realisasi. Inilah catatan-catatan atau dokumentasi yang diperlukan. Makanya saya sampaikan tadi regulasi tetap kita terapkan. Nah, tidak cukup regulasi tapi apa bentuk yang diterapkan, apa yang perlu ditulis, apa yang perlu didokumentasikan. Kemudian cek merupakan monitor atau proses pengukuran dan produk atau jasa terhadap kebijakan mutu, tujuan, persyaratan, dan kegiatan yang direncanakan dan melaporkan hasil. Jadi cek ini adalah kegiatan pengukuran atau pemantauan. Kalau lingkungan Pak, pemantauannya adalah memantau aktivitas debit output untuk internal. Kalau eksternal, pengukuran bagaimana kesesuaian terhadap regulasi atau standar yang diterbitkan. Masuk lagi ke Kemenelha. Tingkat kepatuhannya secara menyeluruh apakah telah diterapkan atau belum. Nah, belum lagi dari Kemenelha, masuk lagi ke buyer. Eropa berbeda keinginan, Jepang berbeda keinginan, Afrika berbeda keinginan dengan berbeda bahasa lagi. Diajak berbahasa daerah dia tidak bisa. Biasa Indonesia tidak perlu kenal. Jadi kebetulan bahasa Inggris juga acak adut Pak. Jadi ya self confident. Ya makanya bahasa Inggris Bu ya. Bagaimana kita itu percaya diri, bagaimana kita itu mampu berkomunikasi antar personal tadi dan saling menyampaikan. Kemudian action, mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja. Jadi ketika ada hal yang kurang terpenuhi, maka perusahaan itu mengambil sebuah tindakan atau disebut istilah kami di sana itu CAR, Corrective Action Request. Nah, di dalam CAR itu tadi terbentuk dari ketidaksesuaian, non-conformity, kemudian penyebab ketidaksesuaian, apa yang diperbaiki, bagaimana pencegahan, dan siapa yang bertanggung jawab. Makanya saya sampaikan dengan Bapak kemarin ya Pak ya, karena kenapa? Kami itu memiliki petugas khusus atau teknis. Saya bertanggung jawab terhadap sistem, rekan saya bertanggung jawab terhadap teknis. Jadi semua teknis-teknis yang ada di lingkup tersebut, termasuk pemantauan lingkungan, pengukuran lingkungan itu dikembalikan ke dia. Tapi kalau saya semua nanti Bu, bisa sulit Bu. Ya, iya, amplopnya cuma satu ya Pak ya. Nah gitu, makanya. Tapi ya kita kembalinya ke budaya. Budaya Indonesia itu kalau bisa satu orang 5 job. Nah ya, karena kenapa di sana saya secara job quality assurance, tapi secara tugas
manajemen K3, manajemen lingkungan, manajemen mutu, public relation, analisis data, apalagi desain grafis, semuanya diborong semuanya itu Pak. Tapi ketika kita itu masih mau bekerja di sana, ya udah manut. Ya Pak ya, ya manun, ya mau apa lagi. Dan kadang-kadang karena udah biasa, udah terbiasa, udah pekerjaan itu sudah seperti permainan gitu, udah bawa santai. Itu. Lanjut Mas. Nah, ini merupakan scope dari EMS, Environmental Management System. Di sini skop pertama adalah internal and external issues. Internal dan external issues ini menerangkan bagaimana perusahaan itu menganalisis risiko dan peluang. Risiko dan peluang itu termasuk kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan. Kebutuhan perusahaan terhadap permintaan pembelian, kemudian perubahan regulasi, perubahan sistem, perubahan teknologi, dan perubahan transformasi digital. Nah, apalagi sekarang Pak, kalau kita baru masuk ke 4.0 ya Pak, itu pun belum sempurna selesainya. Orang luar negeri udah masuk ke 5.0 Pak. 4.0 belum selesai, masih dipelajari, masih ada sosial 4.0 revolution. Iya Pak ya, masih di sosialisasi, masih di tahap trainingnya masih banyak itu. Sekarang orang luar negeri telah menuju ke society 5.0. Nah, dan orang luar negeri telah menuntut perusahaan-perusahaan seperti perusahaan karet itu untuk menjadikan sistem itu menjadi sistem robotik. Nah, sistem robotik. Jadi ya tidak lagi manusia mengendalikan robot itu tadi. Makanya manusia itu mengadakan itu dengan didukung oleh kompetensi. Makanya teknologi di lingkungan sekarang itu Pak harus orang-orang ahli. Nah, arti kata kalau lulusan lingkungan Pak nanti Pak mereka udah ahli di bidang itu. Bagaimana mengontrol sistem di perusahaan-perusahaan itu tadi. Itu keuntungannya seperti itu Pak. Kemudian konteks of organisasi. Konteks organisasi saya sampaikan tadi empat jenis industri yang sama tapi lingkup yang berbeda sesuai dengan ekosistemnya Pak. Ya kalau kami itu nggak ada danau berarti nggak ada kura sepertinya. Nah kalau di sebelahnya itu 2 danau berarti ada kura. Nah disitulah yang perlu dianalisis. Tuh dampaknya. Kemudian needs kebutuhan dan expectation of interested parties. Harapan para pemangku kepentingan. Nah, harapan para pemangku kalau bisa semua regulasi diterapkan, kalau mau lebaran, dikasih juga, itu ya Pak ya. Tapi tidak ada masalah bagi para organisasi selama organisasi itu bisa berjalan efektif Pak. Tuh. Kemudian masuk lagi ke environmental system model. Makanya model yang diterapkan adalah 14.001 versi 2015. Kemungkinan besar 2015 ini akan direvisi lagi. Disesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa menjadi 2005 nanti bakal penyesuaian. Karena model ini mengacu pada sistem revolusi 4.0. Sekarang menuju 5.0. Berubah lagi. Bakal berubah. Dan dianalisis ulang Pak. Sistemnya itu nanti. Oke. Masuk ke planning. Nah, planning rencana mutu atau lingkungan. Nah, kalau dalam regulasi dia lebih ke AMDAL. UPL, UKL. Kalau di sistem internasional itu lebih ke perencanaan, sasaran, target, dan implementasi. Itu diaudit semua itu sampai 10 kali audit dalam jangka 1 tahun. Setiap auditor beda seleronya Pak. Auditor ini salah Pak. Udah diperbaiki. Datang auditor lain, lah salah lagi. Lah jadi yang benarnya gimana Pak? Ya, itulah. Tinggal sumber dayanya Pak. Bagaimana berkomunikasi. Itu. Oke. Kemudian improvement. Improvement adalah peningkatan berkelanjutan. Kemudian support and operation, performance evaluation. Di tengahnya adalah leadership. Leadership itu ya kalau kita bilang Pak, kepala divisi. Kalau perusahaan supervisor. Kalau pendidikan head of office, kepala pendidikan ya Pak ya. Nah itu adalah leadership. Nah leadership itu bertugas bertanggung jawab terhadap peningkatan suatu divisi, kinerja divisi. Nah kinerja evaluasi terhadap divisi itu
agak kesulitan di bidang pengendalian sumber daya manusianya, Bu. Karena perilaku sulit untuk dirubah. Karena pemanfaatan jasa BPJS kadang-kala Pak sakit, tidak sakit, pergi ke dokter, ambil surat sakit 3 hari, dikasih suratnya, gaji masuk, dia ngojek. Perilaku umum seperti itu. Jadi ya kita perilaku. Tapi perusahaan di sana 100% karyawan lokal Pak ya. Jadi kita toleransi aja, ya jangan seperti itu, gitu ya jangan. Kasih pengertian aja. Itu. Perilaku lebih cenderung ke perilaku. Tuh. Kemudian support and oppression. Support ini adalah dukungan. Dukungan itu salah satu sumber daya manusia yang bekerja di sana, Pak. Nah, alhamdulillah sekarang ijazah yang diterima Pauris sudah nyampai ke Amerika sana, Pak. Magister lingkungannya udah nyampai ke Eropa sana, udah nyampai ke Jepang sana, tapi nggak ngerti kan bahasanya Indonesia, Pak. Itu. Tapi didukung oleh certified itu tadi. Sertifikasi auditor lingkungan, sertifikasi auditor mutu. Lanjut, Mas. Persyaratan ISO 4001. Nah, klausul 4. Nah, klausul 4 itu bagi yang paham dengan istilah standar, mungkin Bapak paham ya Pak ya. Standarisasi ya Pak ya, klausul 4, 5, 6, 7 itu. Nah, ini merupakan identifikasi prosedur atau manual mutu. Nah, klausul 4 sama dengan seperti tadi, ini ada lingkup dari SML atau SSMMT tadi. Lanjut, Mas. Nah, 4.1 memahami organisasi dan konteksnya. Jadi saya sampaikan tadi, bahwa sebelum kita itu melakukan sebuah analisis, tentu kita memahami bahwa apa dari isi perusahaan tersebut. Kram rubber, CPO, macam-macam ya Pak ya. Sumber dayanya berapa, kapasitas yang diinginkan berapa, konsumsi yang ditargetkan berapa, itu cepat konteksnya. Lanjut, Mas. Memahami organisasi maksudnya, lanjut. Kemudian kebutuhan dan harapan dari pihak berkepentingan. Nah, organisasi harus menerapkan keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan terhadap sistem manajemen lingkungan. Arti dari relevan itu ya saling terkait ya Pak ya. Saling terkait yang saling membutuhkan. Kalau tidak direalisasikan, kena sanksi Pak. Nah, kalau udah kena sanksi, masalah kami ke luar negeri Pak. Kalau udah sampai ke telinga orang luar negeri, permintaan kurang. Kalau permintaan kurang, sampai lagi ke pelanggan lain. Saling memberikan informasi bahwa PT Bukit Angkasa Makmur itu kurang meyakinkan. Kita pindah ke Thailand. Makanya Indonesia sekarang, Pak, komoditas pertaniannya banyak, tapi orang luar negeri pada pindah ke Thailand semua, Pak. Thailand, Filipina, Laos, Myanmar. Karena kenapa? Mereka, negara-negara itu, mengikuti ketentuan dan persyaratan regulasi. Nah, itu. Sedangkan Indonesia... iya, labil gitu, iya labil ya Pak ya, mau itu. Sekarang Cina sudah 30% mengambil mutu karet untuk Indonesia. Dulu Indonesia, yang kedua, yang pertama, untuk kalahnya di situ. Oke. Kemudian kebutuhan harapan yang relevan seperti persyaratan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Persyaratannya itu Pak, ya kemarin saya pernah diminta untuk sertifikat berbahasa Cina. Iya, sertifikat SNI berbahasa Cina. Di mana saya ambil? Ditanya dengan bos, dia cuma bahasa Cina yang bisa, tapi nggak tahu grammar bahasa Cina. Sedangkan bahasa sertifikat itu bahasa baku ya Bu ya. Nah, ditanya dengan Colorado Course, tenaga pendidikan, dia juga nggak tahu. Saya nggak sampai ke sana Pak, karena grammar Cina itu ada 3 katanya. Oh, jadi saya bingung lagi, sedangkan dari Qingdao itu mau sertifikat SNI berbahasa Cina. Di koordinasi saya koordinasikan ulang ke lembaga mutu yang menerbitkan. Lembaga mutu menyampaikan bahwa lembaga kami hanya memiliki prosedur 2 bahasa Pak katanya. Indonesia sama Inggris. Jadi kalau Cina bagaimana? Silakan Bapak rekomendasikan dengan perusahaan gunakan bahasa Cina. Dah, baru ketemu juga dari luar sana ketemu. Persyaratan Pak, seperti persyaratan, dah selesai, dikirim sertifikat berbahasa Cina. Itulah persyaratan Bu, karena persyaratan luar negeri ini rumitnya minta ampun Bu. Tapi ketika kerumitan itu kita jalankan seikhlasnya Pak ya, akan menjadi kebanggaan itu.
Kemudian memilah kebutuhan dan harapan yang menjadi kewajiban kepatuhan. Makanya saya sampaikan tadi Pak, antara keharusan dan kewajiban. Nah, kalau kewajiban akan berpotensi pada sanksi, kalau keharusan berpotensi pada kurangnya permintaan. Nah, mirip itu tadi Pak. Makanya saya bilang, saya koordinasi sama pimpinan bahwa SIH itu maunya seperti apa katanya. Ini wajib ya katanya. Sebelumnya belum ada wajib Pak. Tapi harus ya kalau diharuskan persyaratan dari pelanggan ya nanti aja dulu katanya. Biaya untuk SIH itu sampai 50 juta Pak. Nah, itu dihitung dari uang makan auditor Pak, hotel auditor, jalan-jalannya auditor. Itu diperhitungkan semua. Hotel nggak mau di ekstra Pak, maunya di Mercure, minimal di Santika. Makannya nggak mau di ayam geprek Pak, di Marola. Orang 5, orang 4, kalikanlah. Belum uang saku Pak. Nah, itu kira-kiranya seperti itu. Itu baru auditor SIH, plus auditor SNI, plus auditor ISO SML, plus auditor SMM. Semuanya orang berbeda. Dengan sertifikasi yang berbeda pula. Nah, itulah biaya-biaya operasional yang harus kami perhitungkan. Di tengah-tengah kondisi perusahaan yang sangat ini lagi ngedon, ya bahan baku bukan berarti permintaan itu tidak ada, tapi ketersediaan bahan baku yang sangat kurang diakibatkan karena alih fungsi lahan. Ya, karena diprediksi bahwa perkebunan karet kurang lebih 30% dari perkebunan sawit. Itu diperkirakan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, pelanggan, customer, komunitas atau LSM. Komunitas itu salah satunya ya daerah setempat, komunitas lembaga adat Pak, semuanya di tengah-tengah aktivitas sosial kelembagaan. Kemudian supplier termasuk perusahaan Pak. Supplier itu perusahaan, toke juga supplier, toke juga besar juga supplier. Kalau orang luar negeri menyebutnya dealer. Nah, kalau orang luar negeri menyebutnya dealer. Kalau kita supplier. Kalau orang itu menyebutnya pemasok Pak. Jadi 3 kalimat dengan 1 makna. Betul. Kemudian government pemerintah. Investor itu mereka atau orang-orang yang ingin mencoba melihat perusahaan agar menjadi calon pelanggan. Nah, ada di pabrik itu Pak, kemarin itu ada orang 9 dari negara Cina mau ke perusahaan, tapi ditunda. Mungkin ada kendala, mungkin dia pulang lagi ke Cina kemarin itu. Kemudian non-government ini dibawahi oleh sesuai dengan kementeriannya. Kalau untuk lembaga mutu itu non-governmentnya lebih ke lembaga penjamin mutu. Nah, itu bisa kalau akreditasi bisa LAM ya Pak ya, lembaga akreditasi mandiri ya Pak ya. Nah, kalau di perusahaan itu dia lebih ke lembaga mutu independen Pak. Ya, di bawah naungan Komite Akreditasi Nasional. Nah, tuh ketika lembaga tersebut sudah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional, maka lembaga tersebut layak untuk memberikan sertifikasi bagi perusahaan. Nah, oke. Lanjut, karyawan. Nah, disinilah karyawan itu tadi. Nah, karyawan ini tadi merupakan para pekerja yang diminta minimal 80% orang lokal. Nah, kalau di tempat kami itu 100% orang lokal. Nah, jadi nggak ada orang dari itu. Nggak ada orang dari luar itu. Tapi kadang-kala yang lokal ini yang nyakit hati Pak. Ya, karena sama-sama betul. Kalau saya disakiti, tapi karena saya udah kebiasaan disakiti Pak, ya udah biasa gitu. Makanya itulah disebut kalau kata bilang Pak, apa pendidikan mental ya Pak ya. Nah, pendidikan mental yang tidak mudah untuk tersakiti. Itu. Lanjut Mas. Nah, menentukan lingkup SML. Nah, lingkup SML tadi sudah saya sampaikan Pak, berdasarkan scope dari sistem yang ada. Nah, dari lingkup scope di atas. Lanjut Mas. Kemudian sistem manajemen lingkungan bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ya, harapannya sistem itu sesuai dengan regulasi, patuh dengan regulasi, dan mampu mengurangi dampak pencemaran dan degradasi yang merusak lingkungan yang berpengaruh terhadap pada mutu. Nah, lingkungan itu berpengaruh terhadap mutu Pak. Nah, kalau lingkungannya sudah nggak bagus, jelas mutunya tidak juga bagus Pak.
Nah, itulah kuncinya itu tadi. Lanjut. Klausul kepemimpinan leadership. Nah, lanjut Mas. Nah, kepemimpinan dan komitmen. Artinya, pimpinan atau direktur memiliki komitmen seperti kebijakan lingkungan, kebijakan mutu, kebijakan K3, dan QHSE. Nah, kebijakan tersebut harus dibentuk secara terintegrasi agar sistem yang diterapkan itu akan lebih mudah diimplementasikan, Pak. Tuh kira-kira seperti itu. Sebenarnya nggak mudah Pak sebenarnya, karena udah keterbiasa tadi dari tahun-tahun, dari 2020, dari tahun 2000 sampai 2023, ya itulah kerjaan, ya akhirnya kebiasaan Pak. Ya, tuh lanjut Mas. Kemudian lanjut lagi Mas. Oke, kepemimpinan dan komitmen dalam organisasi. Pemimpin merupakan orang yang menentukan suatu kebijakan mutu dan lingkungan. Kemudian mempengaruhi orang dalam membentuk suatu sistem berdasarkan manual mutu dan lingkungan. Manual itu seperti daftar isi Bu ya, daftar isi secara singkat. Kemudian memerintah orang dalam bentuk prosedur mutu dan lingkungan. Kemudian memandu orang dalam bentuk work instruction. Ya, jadi di dalam sistem tersebut ada kebijakan dan sasaran mutu, ada manual mutu, ada prosedur mutu, ada instruksi kerja. Tidak hanya prosedur, tapi prosedur juga lingkungan. Makanya disebut integrasi. Saya buat sistem tersebut menjadi satu prosedur. Jadi di dalam dokumen itu ada mutu, ada lingkungan. Sebentar lagi akan saya buat mutu, lingkungan, K3. Jadi supaya dia menjadi satu kesatuan. Tuh kira-kira seperti itu. Lanjut Mas. Kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan, manajemen puncak atau top manajemen atau direktur menerapkan kebijakan untuk memelihara lingkup SML sesuai dengan tujuan dan konteksnya tadi, menyediakan kerangka kerja atau struktur organisasi dan menetapkan target atau sasaran lingkungan. Kalau target Pak, kalau istilah kami Pak, target itu per bulan. Kalau sasaran itu per tahun. Iya, karena antara target dengan sasaran itu dia beda-beda titik maknanya Pak. Tapi ketika dianalisis ulang berdasarkan hasil dari komitmen kami dengan luar negeri, target itu hitungannya per hari, per minggu, per bulan Pak. Kalau sasaran per tahun. Itu. Ketika target terpenuhi, tidak terpenuhi, tapi ketika dihitung per tahun ternyata dapat disebut sasarannya. Kira-kira seperti itu. Mananya gitu. Lanjut. Kemudian lanjut Mas. Nah, peran dan tanggung jawab dan kewenangan organisasi. Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditetapkan dan dikomunikasikan dalam organisasi. Artinya, peran dan tanggung jawab di dalam suatu organisasi itu harus sesuai dengan skillnya Pak. Skill, pengalaman, dan pendidikan. Alhamdulillah saat ini skill saya udah dapat dari Pak Urip, pengalaman udah 23 tahun ya Pak. Nah itu. Kedua, kemampuan saya sudah pegang sertifikasi Pak. Jadi 3 dokumen itu sudah menjadi dokumen. Sehingga saat ini saya banyak dilirik oleh perguruan tinggi. Ya baik dia Poltekkes, Kemenkes Pak. Saya ngajar di sanitasi D3, Kesling D4. Kalau di Akademi Akuntansi Pembangunan D2, D1, D2, D3, D4 juga. Nah, kalau itu dia lebih ke arah ke manajemen industri. Nah, akhirnya saya jarang di rumah Pak, malam-malam Pak. Saya di Open BO Pak. Di Open BO tiap malam. Jadi yang ada waktu malam minggu Pak. Ya, sekarang udah Open BO itu dari UMB, agribisnis datang. Nah, lah dia datang pelanggan baru Pak. Oke, lanjut Mas. Klausul perencanaan. Oke, lanjut Mas. Kira-kira udah jam berapa Pak? Udah bisa diskusi belum Pak? Jam 3 kurang 25 ya. Setengah jam lagi Pak ya? Hah? Apa udah? Berapa jam lagi? Oke. Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Nah, tindakan untuk mengatasi risiko itu tadi, perusahaan harus menerapkan, memelihara proses dan perlu untuk memenuhi persyaratan. Nah, jadi ketentuan menetapkan itu salah satu bentuk atau cara kami menerapkan itu Pak. Tahun 2003 perusahaan menetapkan konsumsi
energi listrik 2, sekian ton. Ya. Debit air limbah sekian kubik. Terus begitu Pak, satu persatu. Nah, dalam satu persatu itu disubstitusikan sesuai dengan divisi masing-masing. Kalau wilayah produksi, kalau dibagi wilayah HSE, kalau bahan baku, Pak. Jadi semuanya itu disubstansikan, Pak, sesuai dengan target atau ketentuan yang akan diterapkan nanti. Nah, ketika hal itu diterapkan, maka kami perusahaan itu akan melakukan manajemen review dan audit internal. Audit internal itu untuk menilai keefektifan sistem yang telah ditetapkan. Manajemen review mengukur kesesuaian yang telah diterapkan. Tuh, kira-kira seperti itu. Ketika perencanaan SML operasi harus mempertimbangkan isu-isu yang diacu di butir 4.1. Kemudian persyaratan yang diacu dan ruang lingkup. Nah, lanjut Mas. Oke. Lanjut Mas. Oke, lanjut Mas. Aspek lingkungan. Oke. Nah, di sini merupakan perspektif siklus hidup. Nah, perspektif hidup ini salah satunya adalah pengembangan desain. Pengembangan desain ini salah satunya kalau kami bilang Pak, renewable ya. Renewable itu merupakan proses atau sikap yang diambil oleh perusahaan bagaimana mendesain suatu sistem. Nah, di dalam sistem ini ada standarnya, disebut manajemen perubahan, manajemen of change. Nah, manajemen of change itu mengacu pada manajemen risiko berbasis standarisasi 31000 itu tadi. Kemudian akuisisi bahan baku. Akuisisi bahan baku adalah jumlah yang diperoleh atau kapasitas yang akan dibeli dari bahan baku itu tadi. Nah, bahan baku itu tadi diperoleh dari mana saja, petaninya siapa, lahannya di mana, bagaimana status lahannya, perkara atau tidak, semuanya ditanya seperti itu Pak. Di atas lahan basah kah, di atas lahan kering kah, erosi kah, semuanya diaudit tanpa terkecuali. Masih enak kalau bahasa Indonesia Pak. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa tinggi. Kemudian produksi. Nah, produksi adalah proses pembuatan atau hasil yang diolah oleh perusahaan tersebut seperti karet atau CPO. Nah, kemudian distribusi. Distribusi ini ya kalau kita bilang angkut ya Pak ya, ekspedisi. Nah, ekspedisi, distribusi ini kalau karet itu dari Bengkulu ke Palembang. Kenapa harus Palembang? Karena ke Bengkulu tidak ada, Bu. Kalau ada di Bengkulu, ngapain harus Palembang? Sama dengan Pak Urip bilang, kenapa harus dibuat di luar negeri, pabrik bannya itu? Lah kalau ada di dalam negeri dengan harga yang sesuai, kenapa harus ke Amerika? Sedangkan di Amerika, Eropa itu hanya mereka yang bisa menilai kualitas, menghargai kualitas, bukan menghargai kuantitas, bukan banyaknya ya Pak ya. Ya, sedangkan mereka itu kualitasnya. Itu untuk distribusi. Kemudian untuk apa digunakan? Jadi kram rubber atau pabrik karet itu digunakan untuk keperluan ban di seluruh dunia. Nah, ban itu sesuai dengan merek yang diproduksi oleh pabrik ban itu, bisa Michelin, bisa Goodyear, bisa Bridgestone, bisa Dunlop, bisa Racing, apalagi RRC. Nah, RRC itu menurut kita paling bagus Mas ya. RRC itu baru 3 bulan tebenang Mas ya, itu udah paling bagus karena itu sebenarnya bukan karet itu Mas, itu limbah ya, RRC itu. Bukan karet itu, tapi limbah karet yang mungkin Mas kemarin kan udah ke pabrik ya. Nah, itu limbah yang dikarung-karungin itu. Nah, itu untuk bahan diolah, di recycle, di reuse lagi untuk menjadi bahan itu tadi. Nah, itu ketika itu memang ada pabrik yang khusus yang membuat itu tadi. Nah, kalau untuk luar negeri tidak menggunakan itu. Mereka itu Michelin untuk ban-ban yang ban balap gitu. Michelin termahal untuk dunia. Tuh.
Kemudian maintenance. Maintenance adalah perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan. Nah, perbaikan mesin, pemeliharaan mesin, dan perawatan mesin. Nah, mesin sekarang itu, makanya mesin sekarang semuanya masih manual, Pak. Nah, dituntut oleh orang luar negeri bahwa mesin itu tidak lagi menggunakan bahan berbasis karet. Karena karet mampu teroksidasi atau tersentuh ke karet sehingga menjadi larut dan terkombinasi pada produk ban menjadi kontaminasi non-rubber. Nah, makanya ketika ban itu tersentuh dengan jalan meledak karena ada kontaminasi di sana yang bersifat non-rubber yang diperoleh dari pemakaian bahan kimia atau sifat pembeku yang berlebihan, Pak. Makanya untuk bahan baku karet itu di lapangan itu direkomendasikan 20% menggunakan asam cuka, Pak. Asam para, bukan asam itu, bukan bahan kimia. Sekarang itu garam dipakai di itu TPS itu semua itulah yang mengandung bau. Ketika semua itu dicampur, kemudian direndam 1 bulan di dalam satu bak, di dalam bak itu dikasih lumpur, di dalam lumpur itu ditambah air selama 1 bulan, Pak. Sehingga mengakibatkan bau busuk yang menyengat. Yang sebenarnya getah itu tidak bau. Nah, yang sebenarnya getah itu tidak bau. Nah, makanya di Indonesia itu disebut SIR, SIR, Standar Indonesia Rubber. Kalau di Thailand, SRR. Nah, SRR itu getah cair dibentuk menjadi lembaran. Kalau Indonesia, SIR itu dibentuk menjadi bongkahan, Bu. Bongkahan itulah diolah supaya menjadi lembaran. Nah, makanya prosesnya panjang. Sehingga kalau RSS itu tadi tidak berisiko pada pencemaran. Sedangkan SIR bongkahan itu berisiko pada pencemaran. Pencemaran bau, pencemaran gas, pencemaran tanah, air, dan sungai. Karena kenapa? Karena pembeku-pembeku yang digunakan oleh para petani itu tadi. Ya bukan petani, saya juga seperti itu. Ya gitu Pak ya. Nanti dulu ngomongin orang ya Pak. Walaupun sedikit pasti ada. Kadang-kala kita ahli master lingkungan, kadang-kala melanggar ya Pak ya. Kadang-kadang kala melanggar. Setidaknya mengurangi gitu. Dan kemudian akhir hidup atau treatment. Nah, pembuangan akhir. Makanya ketika kami melakukan audit lingkungan internasional, Pak, saya pernah melakukan pembuangan akhir untuk sampah organik. Non-organik, bukan organik, Pak. Non-organik tidak bisa larut di dalam tanah, tetapi bisa dipunahkan seperti dibakar. Dibakar pun tidak boleh. Jadi gimana Pak? Kenapa kalau dibakar? Dibakar kalau menurut ISO 14001 pencemaran emisi udara katanya. Jadi bagaimana Pak? Ya biasanya itu untuk cup itu tuh ada karyawan itu sendiri ambil pakai karung dijual. Nah itu biasa. Sekarang itu metodenya sekarang. Jadi ada pihak ketiga yang mengambil. Nah, tidak lagi dibakar. Itu. Kemudian lanjut Mas. Kewajiban penaatan. Nah, selama perusahaan itu mau berdiri, mesti wajib untuk mentaati regulasi. Nah, apapun bentuk regulasi itu tersebut. Tuh. Makanya mas-mas biasanya praktikum regulasi aja Pak yang itu dicatat. Regulasi itu kita lihat dari propernya, sertifikat propernya. Kalau sertifikat propernya hijau atau biru, udah itu. Karena itu sudah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tuh. Oke, lanjut Mas. Tindakan perencanaan mungkin kita sudah sampaikan tadi sesuai dengan rencana perusahaan berdasarkan konteks organisasi. Kemudian lanjut Mas. Sasaran lingkungan dan mutu. Nah, sesuai dengan saya sampaikan tadi bahwa sasaran itu tadi kalau untuk emisi udara berapa persen, konsumsi air berapa meter kubik, konsumsi energi listrik berapa ton, terus seperti itu. Untuk produksi blanket, karet, berapa kg, berapa ton per tahun. Oke. Udah? Udah siap, Pak? Harap sedikit 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Oke, lanjut, Mas. Tindakan perencanaan sudah, lanjut, Mas. Oke, klausul, dukungan, berarti supporting sumber daya manusia. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini skopnya juga.
Oke. Lanjut Mas ke sumber daya, terus udah disampaikan tadi. Kompetensi. Nah, kompetensi ini menyangkut dari bagaimana pengalaman, skill dan pendidikan. Nah, kalau saya di kategori lengkap ya. Pendidikannya udah dari Pak Urip, skillnya udah dari sertifikasi, pengalamannya udah 23 tahun. Nah, lanjut. Kompetensi, lanjut Mas. Kesadaran, nah kesadaran ini yang menjadi tolak ukur dari sebuah keberhasilan. Nah, kesadaran sumber daya manusianya lagi. Ya, kalau manusia SDM-nya sadar Pak, semuanya akan berjalan baik. Itu. Nah, di sini yang perlu kegiatan kami menganalisis kesetaraan gender. Untuk lanjut Mas. Komunikasi, lanjut Mas. Oke, komunikasi internal sudah, manajemen review, audit internal, komunikasi internal. Oke, informasi terdokumentasi mungkin bisa data, bisa foto, bisa rekaman, bisa video. Oke, lanjut Mas. Membuat dan memutakhirkan. Artinya membuat dan memutakhirkan adalah memperbarui hal-hal yang dianggap tidak lagi berlaku. Tuh, lanjut. Pengendalian informasi, lanjut Mas. Oke, operasional mungkin udah dijelaskan tadi. Oke, lanjut Mas. Oke, perencanaan dan pengendalian, terus. Oke. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Nah, kesiapsiagaan dan tanggap darurat itu selalu dilakukan per tahun dan dilakukan simulasi, Pak. Simulasi kesiapsiagaan, baik itu tanggap darurat ke bencana kebakaran, bencana banjir, dan bencana alam. Tuh, per tahun. Lanjut, Mas. Lanjut. Evaluasi kinerja, manajemen review. Terus lanjut, Mas. Oke. Pemantauan, pengukuran, analisis. Oke, lanjut Mas. Oke. Lanjut. Evaluasi kepatuhan. Nah, evaluasi kepatuhan ini tadi kami lakukan setiap tahun. Nah, evaluasi kepatuhan itu berdasarkan dari bagaimana perubahan yang terjadi per tahun. Karena kenapa regulasi apalagi pasalnya sering berubah-ubah. Ya Mas ya, setiap hari berubah-ubah. Nah, kami harus evaluasi secara terus-menerus itu. Oke, lanjut. Audit internal sudah. Oke, audit internal sudah. Lanjut, tinjauan manajemen. Oke, perbaikan berkelanjutan. Oke. Lanjut, Mas. Oke. Oke, Mas, lanjut. Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi. Oke, udah disampaikan tadi. Pendidikan yang berkelanjutan. Oke, lanjut, Mas. Rangkuman. Nah, rangkumannya terakhir, ISO 14001 lebih fokus pada aspek lingkungan dan rantai pasok pengendalian operasional, memperluas dengan siklus hidup, produk, dan jasa. Kemudian organisasi perlu memahami konteks lingkungan dalam kaitan dengan isu internal dan eksternal, kebutuhan pelanggan, harapan pihak berkepentingan untuk perencanaan strategi, dan menentukan dan mengelola risiko. Kemudian kepemimpinan manajemen perlu ditingkatkan. Kemudian membuat komitmen untuk mencapai kinerja lingkungan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Lanjut, Mas. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat disajikan. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan Pak didiskusikan. Baik. Demikianlah presentasi dari Pak Bursamin, sangat menarik, dan ini merupakan pengalaman, pengetahuan dan pengalaman di tingkat praktis di perusahaan yang barangkali di perguruan tinggi seperti di magister kita itu tidak diberikan ya, karena dosen-dosen kita memang banyakkan dari akademisi, sebagian besar, bukan sebagian besar, semuanya 100%, sehingga tidak bisa memberikan pengalaman atau di tingkat praktik yang sebenarnya tuh sangat berbeda dengan teori ya. Antara teori dan praktek sering kali berbeda. Bagaimana kendala-kendala di perusahaan itu kita tidak tahu. Nah, ini cukup sangat menarik, dan mungkin mudah-mudahan saya yakin ada pertanyaan dari audiens. Silakan. Ya, Pak Agus, Pak. Ya. Ya, oke. Pak Agus dulu.
kertas ada. Mas Dewa ada kertas Mas Dewa? Ya silakan Pak Gus. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bursamin ya. Walaupun saya pernah mengajar, tapi sekarang hari ini diajar Pak Bursamin. Ini sangat menarik karena memang seperti pendapat Mas Nadiem Nakarim, mahasiswa universitas itu. Tapi begitu masuk dunia kerja dilepas. Jadi beda berenangnya dan beda arenanya. Nah, dengan pemaparan tadi sudah sangat jelas. Artinya jauh sekali antara di kolam renang dengan di lautan lepas. Ya. Di samping teknik berenangnya, saingannya juga banyak. Nah, yang saya ingin ini kenapa Pak? Jadi kan ada pasti komite internasional runner. Ya. Nah, kenapa tidak dari situ saja yang menetapkan standar sehingga kita tidak repot? Jadi tinggal misalnya pembeli dari Jepang, lihat itu, kami sudah ke situ. Lihat dari Jepang, dari Eropa, lihat itu. Jadi tidak capek lah. Ya, ya memang seleranya beda-beda, tapi kita harusnya ada standar mutu. Kayak universitas ada ranking dunia, misalnya. Itu kan lebih memudahkan. Kita mau ke kelas yang mana, kita mampu ke kelas yang mana. Ya. Sehingga kemudian ya maaf ngomong instansi pemerintah kita kadang-kadang juga masih nggak jelas mau kemana. Misalnya harusnya kan masuk ke industri Menteri Perdagangan sama industri itu kan sudah mencakup semuanya. Tapi kan beda-beda juga. Nah, belum lagi menyajikan atau menyambut tamu tadi itu juga kami lihat itu sangat merepotkan. Sehingga memang susah. Nah, bisa nggak dari pihak industri itu mempunyai bargaining power gitu Pak. Loh, saya sudah levelnya seperti ini, semuanya sudah saya penuhi. Tolong dong saya dibeli mahal. Kan gitu kalau bisa kan. Artinya orang itu kalau sudah barangnya berkualitas, ya nggak usah jauh-jauh. Kita beli buah di supermarket. Kalau sudah kualitas premium, ya kita harus belinya lebih mahal gitu. Jangan persyaratannya mahal, tapi belinya murah. Nah, ini kan merugikan industri. Kira-kira ada nggak dari perusahaan bargaining power seperti itu sehingga kita bisa ya istilahnya capek tapi pendapatannya lebih. Sehingga untuk merangkum yang banyak sekali persyaratan tadi bisa tertutupi lah. Iya, mungkin itu dulu Pak. Makasih Pak Prof. Pertanyaan berikutnya silakan Pak. Terima kasih Pak. Tadi yang sepanjang yang Pak Bursamin sudah sampaikan tadi, saya sendiri merasa tidak bisa membayangkan pekerjaan Pak Bursamin di perusahaan yang berkaitan dengan 3 komponen tadi yang cukup berat ya, manajemen mutu, manajemen lingkungan, dan K3. Belum lagi tambah lagi ada juga sanitasi industri ya. Jadi sangat berat sekali pekerjaan yang harus dilakukan, dan saya juga sependapat dengan Pak Agus tadi barusan tanyakan ya, alangkah berat beban perusahaan di Indonesia ini untuk memenuhi keinginan konsumen ya, yang sebaiknya kan seperti yang Pak Agus sampaikan tadi juga, kalau bisa G2G ya, di komitmen antara pemerintah dan pemerintah. Indonesia ya sudah, Indonesia yang ngurus perusahaan-perusahaan yang seperti apa. Yang Pak Bursamin sampaikan tadi kan itu seperti itu. Belum risk management manajemen lingkungan ya, integrasi lingkungan, terus ada manajemen mutu, macam-macam. Kaitan antara ketiga kriteria atau komponen tadi yang jika dikaitkan dengan ilmu lingkungan ya, ilmu lingkungan dia ilmu kita di PSDAL ini, karena di perusahaan Indonesia sudah terbiasa ya, mau bikin dokumen lingkungan AMDAL, UKL itu kan yang penting berdiri dulu perusahaannya, itu yang jadi masalah. Padahal di dokumen lingkungan itu sudah termaktub di sana, social responsibility ya, lingkungan dan ekonomi sudah ada semua di sana. Kenapa tidak di-includekan di situ pas mau pendirian perusahaan? Mungkin yang untuk manajemen mutunya mungkin di teknisnya ya, di teknis lebih perusahaan yang lebih tahu. Kalau untuk yang 3 pilar tadi yang pembangunan berkelanjutan ya,
eh, kenapa tidak diinkludkan di dokumen AMDAL gitu. Nah, apalagi Pak Bursamin sudah memulai ketiga dokumen tadi disatukan di satu laporan. Nah, itu kan lebih baik, lebih praktis, lebih ini. Apalagi sekarang kan pemerintah sekarang ingin birokrasinya dipersingkat. Ini sampai 3, saya sampai pusing sedengar Pak Bursamin tadi sampaikan. Ya Allah, pekerjaan Pak Bursamin, untung Pak Bursamin udah open BO ya. Jadi itu. Nah, jadi kayak termasuk agak mirip juga dengan Pak Agus sampaikan. Bagaimana peran perusahaan, apakah tidak ada asosiasi, katakanlah sekarang PT BAM ya dengan yang PT PN mungkin ya, asosiasi perusahaan company sawit untuk mengadvokasi ke pemerintah bagaimana sebaiknya supaya beban perusahaan jangan terlalu berat seperti ini. Ya, gitu Pak Bursamin. Makasih Pak. Section pertama orang dulu. Tes 1. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Ahmad yang Ramadan dari angkatan 29 S2 PSDA. Jadi yang saya perhatikan tadi, yang pertama ini ada 2 subsesi pertanyaan sih Pak. Situ kan tadi dijelaskan ada namanya sustainable development. Nah di situ kan ada 3 pokok penting, baik dari lingkungan, baik dari pekerjaan, dan di situ banyak penjabarannya Pak. Tadi kalau nggak salah ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna abu-abu. Nah di situ kan banyak tuh tupoksi atau job desk yang akan dikerjakan. Nah sepengalaman Bapak dari sebanyak itu, apakah ada yang tertinggal dikerjakan atau ada yang susah untuk dikerjakan, karena kan masing-masing punya fokus yang berbeda itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, sepengalaman saya di lapangan memang benar banyak kebun-kebun sawit yang dikonversi atau dirubah menjadi kebun-kebun karet yang dikonversi atau dirubah jadi sawit. Salah satunya itu PT besar yang kalau kita dari Ketaun itu mau ke Putri Hijau. Itu kalau kita jalan sebelah kiri itu lah mau dijadikan sawit semua. Gitu Pak. Jadi kan secara tidak langsung pasokan atau bahan baku untuk kita dapatkan berkurang gitu Pak. Jadi saya nggak tahu juga itu pemasok ke PT BAM atau enggak, saya nggak tahu. Dan juga 2 bulan yang lalu saya juga pergi ke Tabak Penanjung. Itu tuh masih banyak kebun karet, cuman kalau saya lihat cara pemanenannya itu tuh kurang masuk gitu Pak. Kalau nggak salah itu kalau kata orangnya itu PT pribadi gitu Pak. Nah dari kasus semacam itu, apakah ada cara lain untuk mengakali atau mendapatkan bahan baku untuk karet tadi Pak? Karena kan di sini kan berbasis bicara masalah pabrik karet gitu Pak. Mungkin itu Pak. Sekian, terima kasih. Oke, 3 pertanyaan dulu. Silakan Pak Bursamin. Bisa dikomunikasikan. Boleh. Ini pertanyaan Pak Agus ini agak berat ini. Karena satu sisi kita butuh Pak. Ya. Satu sisi lain mereka juga meminimalisir Pak. Ya, satu sisi kita butuh, sisi lain pihak organisasi juga meminimalisir bagaimana supaya pengeluaran itu tidak mencapai sesuatu hal yang berlebihan Pak. Nah di sini yang punya peran adalah Dinas Ketenagakerjaan Pak, selalu bersosialisasi antar pengusaha, bukan para pekerja. Nah itu karena Dinas Tenaga Kerja itu memiliki kewenangan untuk membentuk atau memberikan kelayakan dari tenaga kerjanya Pak. Maunya saya ya sesuai dengan mutu saya ya Pak ya, sesuai dengan apa yang saya kerjakan yang sangat melampaui batas dari pekerjaan itu. Tapi selama hal itu saya butuh, saya enjoy Pak. Nah selama itu saya butuh, saya enjoy. Makanya sesuatu hal yang seandainya saya itu mau lebih ya terpaksa open BO Pak. Open BO maksudnya ya saya buka kontrak. Nah, buka kontrak menjadi asesor, menjadi auditor, menjadi pengajar juga di mana-mana.
ngasong lah gitu kira-kira gitu Pak, ojol. Nah mungkin itu ya Pak untuk bloodlining power ya Pak ya. Kenapa tidak satu lembaga? Nah untuk satu kesatuan antar lembaga ya Pak ya dari Komite Akreditasi Nasional Pak ya. Nah asal dulunya mungkin Pak ya ada yang menerbitkan itu adalah Komite Akreditasi Nasional dulunya ya. Dikarenakan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga para ahli sudah bermunculan ya Pak ya, sehingga bermuncullah ide-ide yang cemerlang. Dari satu lembaga itu kenapa harus buat satu? Kita pecahkan menjadi dua. Sehingga dari Komite Akreditasi Nasional tadi diidekan oleh para ahli itu menjadi sebuah lembaga independen. Persis dengan Ban PT ya Pak ya. Ban PT ada ide baru dari para ahli sehingga kenapa harus Ban sendiri? Bisa nggak kita membentuk lembaga akreditasi mandiri? Gambarannya seperti itu Pak. Nah sehingga ketika hal itu menjadi sebuah struktur, makanya sistem tersebut, keberhasilan tersebut dari lembaga dan organisasi itu bagaimana negosiasinya Pak. Sehingga mohon maaf ya kalau seandainya ada badan POM ya, ya karena adanya negosiasi. Ya, sehingga teridentifikasi ketika auditor itu mengaudit di Indomaret muncul ada barang yang kemungkinan expired, ada kadaluarsa. Itu karena adanya negosiasi. Dan kebetulan internalnya di sana kurang cekatan untuk memantau. Mungkin itu jawaban saya Pak ya. Itu. Kemudian dari Pak Budi ya. Pak Depi ya. Terima kasih atas empatinya ya Pak ya. Mungkin itu nasib saya Pak. Mungkin nasib saya. Alhamdulillah juga ya namanya rezeki ya Pak ya. Pak Urip juga, Pak Agus, Mas Dewa juga, dan tim Rati juga selalu berbagi rezeki juga sama saya Pak. Iya, setiap tahun berbagi rezeki. Sampai sekarang juga berbagi rezeki. Nah, dengan kemampuan dari Pak Agus sebagai dosen kimia lingkungan, beliau sebagai penyajian ilmiah, ternyata tidak sia-sia ilmu yang mereka terapkan ke saya Pak. Kemudian kenapa tidak sama dia bloodline power ya Pak ya? Ya itu makanya kembalinya ke sana ya Pak ya. Ya maunya saya itu ya seperti itu. Maunya pimpinan minimalisir gitu. Malahan terbalik Pak. Seharusnya setiap tahun itu UMR meningkat, seharusnya penghasilan juga meningkat ya. Ini bukan malah meningkat Pak, menurun. Ya padahal UMR meningkat. Gimana itu Pak? Makanya kira-kira seperti itu. Tetapi tetap perusahaan mengacu pada UMR yang diedarkan itu. Yang penting nggak melanggar itu katanya. Itu tuh. Demikian Pak ya. Kemudian antara lembaga standar PSDA ya. Kemudian ke apa matchingnya ya Pak ya. Antara mungkin itulah peran Pak Urip ya mengundang saya kurikulum Pak ya. Nah mungkin sepertinya Bapak baru kasih ide ini Pak. Kemarin saya diundang untuk akreditasi internasional Pak ya. Nah dan mendapat respon ya Pak ya. Nah itu mungkin untuk penyesuaian kurikulum antara teknis yang diterapkan di perusahaan dan teori PSDA ya Pak ya. Itu kemungkinan seperti itu Pak. Jawaban dari saya. Makasih Pak. Oke, dari Mas Ahmadi ya, Ahmadi Ramadan. Dari Bengkulu Utara Mas ya? Orang Bengkulu. Mas Hadi Ramadan, Ilham Ramadan. Oh ya, oke. Tentang sustainable development, apakah ada yang tertinggal? Sebenarnya Mas, khilaf itu udah sifatnya manusia ya Mas ya. Ya, ketertinggalan itu adalah perilaku khilaf mungkin. Nah, kekhilafan itu kadangkala ada sedikit, ada banyak. Nah, dari kekhilafan antara variabel lingkungan, sosial dan procurement dari Pak Mas ya. Nah, jelas itu pasti ada Mas. Nah, itulah peran para auditor itu tadi. Auditor internasional yang diterjunkan untuk memeriksa kekhilafan kita tadi. Maka ISO itu bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyesuaikan. Seperti sama dengan audit Ban PT ya Pak ya. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyesuaikan. Jadi makanya rata-rata para auditi kalau perusahaan Pak, ketika para auditor datang itu, seperti Pak polisi datang mau
nangkap gitu. Lah ngapain takut sama auditor? Dia bilang kalau tidak ada ya bilang tidak ada. Kalau walaupun ada, cuma tulis tangan, ya tunjukkan tulis tangan itu. Berarti ada. Nah, tugas auditor adalah memperbaiki bagaimana sebaiknya. Ya kalau baiknya seperti itu, ya buat seperti itu, jadilah corrective action, Pak. Tindakan perbaikan namanya. Itu kira-kira itu Mas ya. Ya, jelas itu. Kesalahan itu yang terjadi pasti itu Mas, bukan saja internal, eksternal pun sering terjadi. Alhamdulillah dari luar negeri pun mereka juga tidak begitu cerewet ya. Kalau kita salah dengan mengakui, dia paham itu. Pertama mereka itu sudah paham dengan bahasa, Pak. Saya mengerti, you know, about our language katanya. Mistake about language katanya. Iya, kami sorry, we apologize. Itu, mohon maaf. Terus gitu, Pak. Itu Mas ya. Kemudian alih fungsi ya Mas ya. Bagaimana perusahaan itu tetap bisa berlanjut untuk memperoleh bahan baku ya. Metode sebenarnya dari dulu metode itu kami bentuk agar para petani itu membentuk sebuah kelompok. Bisa UKS, bisa UKM, bisa apa unit kelompok tani, sehingga kelompok itu tadi antar desa, antar kecamatan atau antar daerah bisa menjual secara langsung tanpa melalui tangan kedua dan ketiga. Sehingga harga yang diperoleh, mutu yang didapat dijamin. Nah, kalau sudah melalui tangan ketiga, tangan keempat, tangan kedua, tangan ketiga, maka terjadilah manipulasi finansial. Kenapa? Seandainya Mas jadi toke, mampunya 6,5, Masnya satu lagi mampunya 7.000. Karena Mas sudah melalui beberapa toke. Nah, karena kenapa? Karena perusahaan telah mengeluarkan atau menerbitkan harga dasar berdasarkan pemerolehan dari sisa operasional dan sertifikasi maupun perizinan. Nah, gitu. Itu mungkin itu jawabannya, Mas. Ya, terima kasih. Baik, kita masuk section 2. Jika masih ada pertanyaan, boleh Pak Agus. Yang lainnya? Masih ada? Cukup? Satu aja? Bu Yurika, ada pertanyaan? Juga Bu Yurika ya? Enggak? Oke, Pak Agus saja. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih. Ya, Pak Urip tahu Pak, kami satu jamaah di masjid, jadi saya sudah diketahui suka tanya. Nah, ini Pak, jadi kemarin beberapa bulan yang lalu tuh saya dapat WA bahwa di Pindad itu sudah menerbitkan ban baru untuk mobil perang. Dengan kata lain, kalau dia kena paku, kalau dia kena logam, kena ini, nggak putus, nggak pecah. Nah, ini mungkin untuk ke depan misalnya PT BAM ini untuk dalam tanda petik mengurangi kepayahan permintaan dari luar, mungkin bisa join atau kolaborasi dengan Pindad mencari tahu gimana pembuatan ban yang terbaru. Sehingga ya kalau bisa dijual di dalam negeri dengan lebih bagus, nggak ribet gitu loh. Dan mungkin bisa juga nanti kolaborasi sehingga bikin industri ban yang tahan terhadap apapun tadi. Jadi kayak misalnya dalam tanda petik kayak karet mentah yang tidak ada udaranya sehingga numur apapun tidak masalah. Nah yang kedua ini sepertinya semacam industri atau pertambangan batu bara juga Pak, perkebunan ini. Artinya nanti perkembangan industri batu bara misalnya sudah dengan energi solar atau matahari. Nah sekarang baru mau ribut industri listrik yang sudah tidak menggunakan energi bahan bakar fosil. Nah di Jerman sekarang sudah ada yang dibuat oleh BMW Pak. Mobil itu tidak perlu ban karena dia terbang 0,5 meter dari tanah. Nah ini Bapak maaf ngomong ini bisa bangkrut Pak. Nah ini antisipasinya seperti apa? Karena memang sudah ada Pak dan sudah dicoba gitu, sudah terbang 0,5 meter Pak. Jadi ya mulus sekali, nggak perlu tukang tampal ban legala gitu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba langsung jawab ya Pak. Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan, ini kayaknya penasaran ini ya bagus ya. Sepertinya penasaran adanya perkembangan iptek ya. Kalau dulu iptek ya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang berubah menjadi iptek.
ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Seni itu adalah kreativitas. Jadi kreativitas yang dilakukan oleh luar negeri itu adalah salah satunya bagaimana ban itu sedikit terlihat terbang dari jalan ya Pak. Sebenarnya bukan terbang ya Pak ya. Nah, karena sentuhan antara ban dan jalan itu tadi ada keelastisitas. Nah, itulah target orang luar negeri sekarang Pak. Nah, jadi untuk jawaban pertama Pak, baru-baru ini untuk apa ini Pak? Ban baru mobil ya Pak ya, untuk ban perang Pak ya. Nah, untuk ban perang itu dijual ke dalam negeri ya Pak ya. Dijual ke dalam negeri lebih bagus. Sebenarnya orang luar negeri itu Pak menyesuaikan bagaimana kebutuhan pasar orang Indonesia Pak. Kalau orang Indonesia maunya harga 600, mereka akan sediakan Pak. Ya, mau yang 300 disediakan juga Pak. Utamanya Cina. Cina itu persis sangat tahu ke selera orang Indonesia. Itu contohnya HP, Bu. Nah, contohnya HP. Kalau ban seperti Dunlop, apalagi banyak ya, satu lagi RRC apa? Nah, IRC, nah itu semuanya sebenarnya luar negeri semua itu. Tapi dipasok oleh orang luar negeri dan dibentuk sebuah distributor besar di Indonesia. Dan distributor itulah diberi label Sumitomo, Bridgestone, Goodyear. Nah, namanya Inggris yang menjual orang Indonesia yang telah bekerja sama dengan orang luar negeri, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, saya juga mengajar logistik manajemen internasional, Pak. Mata kuliahnya. Jadi secara tidak langsung belajar sendiri, tahu sendiri, Pak. Gitu. Nah, itu artinya, Pak, untuk barang Indonesia itu bagaimana permintaan orang Indonesia, Pak? Karena kenapa dari Goodyear, dari Sumitomo, spesifikasi Indonesia tujuannya salah satu ada poin terakhir, Pak. Kami akan menjual ban kami ini 1 USA, 2 Kolombia, 3 terakhir Indonesia. Artinya dengan spesifikasi terendah. Kira-kira seperti itu, Pak. Termasuk Goodyear. Itu jawabannya. Kemudian yang kedua, pertambangan batu bara menggunakan energi fosil, Pak ya. Kemungkinan ada kolaborasi antara karet dengan batu bara, Pak. Karena kenapa? Untuk target yang dikembangkan oleh orang luar negeri adalah karet tidak hanya dibentuk menjadi ban, sekarang akan menjadi aspal, Pak. Ya, dan aspal itu tadi dicampur dengan fosil itu tadi, dikolaborasi, ya, sehingga ban itu tadi bukannya tidak menyentuh, tapi terlihat tidak menyentuh. Karena dia sama-sama elastis, Pak. Di bawah elastis, di atas elastis. Kalau sekarang terjadi, Pak, yang harganya 300 nempel pecah bannya, Pak. Ya, Pak ya. Nah, sekarang ya, akan dilaunchingkan dari luar negeri seperti itu. Dan perusahaan akan konsisten, Pak, sesuai dengan permintaan mereka. Selama permintaan itu bisa direalisasikan. Nah, untuk pabrik karet itu kita itu punya 2 spesifikasi mutu karet, Pak. SIR 20, SIR 10. SIR 20 itu diakui secara internasional tanpa ada komplain. Pokoknya Indonesia SIR 20. Sedangkan SIR 20 itu tadi 2 kali lipat lebih bagus dari 20. SIR 10 itu tadi. Nah, SIR 10 itulah untuk itu tadi, Pak, sebenarnya. Nah, sebenarnya SIR 20 pun juga udah masuk spesifikasi. Namun kalau seandainya perusahaan itu memproduk SIR 10, biayanya lebih tinggi, tapi harganya SIR 20, Pak. Makanya kami tetap lakukan SIR 20. Nah, karena kenapa dari Jepang, dari Sumitomo, rubber itu, mereka memesan ngontrak beberapa unit, itu untuk SIR 10. Nah, SIR 10 itu untuk ban-ban yang seperti itu, Pak. Nah, dengan harga yang berbeda. Tuh, kira-kira seperti itu, Pak, jawaban, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ada? Oh, silakan. Silakan, Pak, langsung. Satu pertanyaan lagi. Bikin penasaran nih. Bagus ini, ngajaknya ayo. Ini berkaitan dengan proper, Pak Bursamin ya. Karena proper ini kan berkaitan dengan manajemen lingkungan. Dari yang tadi Pak Bursamin sampaikan, kira-kira di PT BAM ada mau naik nggak dari biru mau ke hijau atau ke emas mungkin ya? Ya karena semua kriteria kan udah lengkap di sana ya, termasuk efisiensi energi juga kan. Apakah ada peluang di PT BAM bisa mencapai minimal hijau lah gitu, Pak Bursamin Gajah?
penasaran ini. Bagi kami para pelaksana teknis Pak ya, bagaimana komitmen tadi bilang Pak ya, bagaimana komitmen dan kebijakan pimpinan Pak ya. Seandainya pimpinan itu kita harus gold atau kita harus hijau, pelaksana teknis mengikuti itu. Tapi kalau memang komitmennya si pimpinan itu kita cukup aja biru ya. Ya, nanti soalnya kalau kita seandainya nanti hijau, gold, kerjaan kita ngelayani tamu aja katanya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Gambarannya kalau kami secara teknis kami ikut aja, Pak. Ya, pada dasarnya udah memenuhi untuk menjadi gold. Nah, tapi ketika diluncurkan gold itu tadi Pak, maksud saya bilang tadi Pak, dari IPB datang, dari Jogja datang, dari UNY datang, itu satu mobil itu Pak. Sasarannya Kementerian Perdagangan Pak. Nah, dari PTA itu tidak bisa ditolak lagi Pak. Itu kira-kira seperti kalau udah dari Keslink, dari Kemenkes, Poltekkes, dari PSDA itu sepertinya nggak bisa ditolak lagi. Kalau dari mereka, gimana mau nolak? Mereka sudah nginap hotel di Bengkulu, Pak. Targetnya Dinas Perdagangan. Perdagangan mengusulkan ke perusahaan. Mau nggak mau, dengan satu mobil SAN itu tadi, ya harus diladenin. Itu tentang produk, lingkungan, maupun pengelolaan risiko. Demikian jawabannya saya, Pak ya. Ya baik, sebenarnya kami sarankan menjadi hijau Pak. Semakin banyak tamu kan semakin banyak rezeki. Oke, mungkin untuk kuliah umum kali ini kita cukup sekian. Terima kasih pada Pak Bursamin yang telah memberikan informasi pengetahuan yang luar biasa yang kami butuhkan, yang dibutuhkan oleh para mahasiswa kami dan juga oleh kami sendiri sebagai dosen di PSDA juga membutuhkan informasi yang terkait dengan praktek-praktek di lapangan. Terima kasih pada para dosen yang telah bersedia hadir. Oh iya. Dan kemudian terima kasih pada mahasiswa yang konsisten ya sampai akhir mendengarkan. Dan sebelum ditutup, sudah langsung tutup aja ya. Setelah saya tutup ini nanti ada penyerahan sertifikat ke Pak Bursamin, mudah-mudahan ya paling tidak untuk menambah CV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja. Oh, ini Pak. Masukin Pak. Oh, sini. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak ya.